Teka-teki melonjaknya suara PSI masih menjadi misteri. Dugaan manipulasi di tengah jalannya rekapitulasi pun rasanya sulit diantisipasi. Di sisi lain, sejumlah partai politik menyebut sebagian perolehan suaranya hilang dicuri. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ada operasi demi memuluskan jalannya PSI? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami malam ini Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng. Selamat malam Pak Yusuf Lakaseng. Selamat malam David. Ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian hadir pula Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi. Selamat malam Pak Awi. Malam, Pak Yusuf, Pak Adi. Ya, Pak Awi. Kemudian juga hadir pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Mas, Bang Awi, Bang Yusuf, Mbak Irma. Dan hadir pula Dewan Penasihat Partai Solidaritas Indonesia, Irma Huta Barat. Selamat malam, Bu Irma. Selamat malam, apa kabar? Luar biasa, sehat-sehat semua ya. Terima kasih sudah hadir. Baik, ini malam ini kita berbicara sesuatu yang lagi heboh banget ini. Ini terakhir Pak Awi suaranya cukup lantang ini karena katanya suara Anda hilang ini. Hilang lenyap atau hilang pindah nih Pak Awi? Ya, setelah kami telusuri ternyata pindah ke partai-partai gitu kan. Tapi kami melakukan langkah prosedural, yakni melaporkan ke Bawaslu. Kemudian Bawaslu menindaklanjuti temuan-temuan itu dan kemarin di rekapitulasi kabupaten suara itu dikembalikan. Tapi kan tidak hanya satu tempat, saya kira mungkin ada di tempat-tempat lain yang mengalami hal yang serupa. Tetapi kesempatan untuk mengadu ke Bawaslu kan tidak semua memiliki kesempatan. Baik, tunggu. Sebelum sampai Anda lanjutkan, Pak. Itu artinya betul ditemukan oleh Bawaslu itu pindah ya? Ya iya, C1 salinan. C1 salinan itu suara saya itu ada, tetapi ketika naik kecamatan itu jadi hilang. Maka kemudian kan kita memiliki bukti-bukti. Kemudian hilangnya kemana? Pindahnya kemana? Pindahnya kalau tadi Anda bilang pindah. Kebetulan hilangnya ke beberapa partai, kan? Oh, ke partai mana saja Pak? Saya agak lupa, tetapi karena saat ini yang lagi heboh kawan saya PSI, saya cek ternyata juga pindah ke PSI gitu. Tetapi dengan prosedural ya kita sudah melakukan itu dan sudah dikembalikan. Tapi di tempat yang lain anomali suara itu kan terjadi. Dan ini yang pertama dalam sejarah kepemiluan Indonesia gitu. Meskipun selalu kita katakan bahwa Sirekap itu bukan hasil resmi, itu hanya alat bantu. Tetapi masalahnya alat bantu itu kan idealnya tidak jauh berbeda dengan kenyataan di lapangan. Yang terjadi justru alat bantunya itu jauh dari apa yang terjadi di lapangan sehingga menimbulkan kegaduhan, ribut-ribut politik termasuk di media dan media sosial dalam 3 hari terakhir. Yang kami kaget itu awalnya kita memaklumi bahwa terjadi human error. Tapi ternyata suara P3-nya malah turun. Bukan presentase ya. Kalau presentase itu kan memang menyesuaikan dengan jumlah suara yang masuk. Ini suara yang masuk harusnya sudah terkunci di dashboardnya KPU. Itu justru turun jumlahnya. Misalkan dalam tanggal 28 Februari itu selama 5 jam ada penurunan suara sebesar 30.000 sekian. Nah tentu ini hanya sesuatu P3 yang anomali. 30.000 sekian. Punya P3 jam 12 siang itu masih 3.058.000. Jam 5 itu sudah menjadi 3.020.000 di Februari tanggal 28. Kemudian naik perlahan terus kita protes menyampaikan keberatan kepada KPU kok begini. Karena kalau memang suaranya itu sudah masuk terus ada penambahan jumlah TPS harusnya kan naik atau setidaknya tetap. Ini kan jumlah suaranya yang turun. Itulah kemudian terbukanya adanya info ketidakvalidan di Sirekap. Kalau sebelumnya kan mengglobal itu semuanya terjadi. Setelah dilakukan perbaikan ternyata masih ada dan kebetulan P3 yang mengalami penurunan. Sementara di saat yang sama ada partai lain yang mengalami kenaikan cukup signifikan dan kami anggap tidak wajar. Nah, kemudian kami menyurati KPU, dana Sirekap yang sudah dianggarkan oleh APBN ini harus dikelola dengan baik, tidak merugikan, khususnya kami sebagai peserta pemilu. Ya, baik Pak Awi, saya tahan dulu sebentar. Saya ke Bu Irma untuk saya mau tanya tanggapannya Bu Irma. Kira-kira apa nih? Anda dikatakan tadi sempat ada suara dari
P3 justru masuk ke PSI. Bu Irma? Iya, sorry. Kami kan mengawal, jadi sama-sama mengawal, baik P3 maupun PSI sama-sama mengawal suara. Dan kita lihat dari awal memang masih ada beberapa kekacauan sistem ya dalam Sirekap. Karena tiba-tiba suara dari 5.000 jadi 2.000, lalu jadi angka-angka yang aneh-aneh sekali. Lalu kemudian kita akhirnya paham bahwa kita tidak bisa melihat kepada Sirekap. Nah sekarang ini kita sedang menanti penghitungan suara secara manual. Artinya di tiap-tiap kecamatan, di mana suara-suara itu disaksikan oleh tiap-tiap partai yang mengutus saksinya. Jadi memang apabila terjadi kesalahan seperti itu, tentu saja kami sendiri memerintahkan untuk menjaga suara, jangan sampai dibeli atau diperjualbelikan dari seluruh caleg-caleg yang ada. Artinya kami juga tidak ingin mencuri suara dari partai manapun dan tidak akan pernah. Jadi berarti ada banyak kesalahan sistem yang memang harus diperbaiki. Dalam hal ini ketika sama-sama mengawal, hal yang sama juga terjadi bahwa suara yang 10 misalkan dihitungnya 0. Lalu itu juga terjadi di beberapa tempat. Soal lonjakan yang signifikan ya, tadi menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Awi. Memang selama ini kan PSI hanya berkiprah di kota besar saja. Ternyata perolehan suara kami di daerah-daerah yang selama ini masih belum ada nama PSI-nya, sekarang ini melonjak secara cukup signifikan. Contohnya di NTT sampai 500% atau 5 kali lipat. Jadi kemungkinan kami akan mendapatkan 20 kursi di DPRD di sana. Lalu juga di Maluku bahkan sampai 6 kali lipat atau 600%. Lalu di Papua juga kami mendapatkan 400% lonjakan suara. Jadi apabila ada kenaikan dalam perolehan suara kami, saya pikir itu adalah ketika dihitung dengan manual dan kemudian dari area atau daerah-daerah yang sudah masuk memang terjadi penambahan. Demikian Pak Awi. Oke, Pak, saya ke Pak Yusuf Lakaseng. Pak Yusuf, Anda juga sempat katakan suaranya hilang. Hilangnya sekarang sudah ditemukan belum? Kira-kira hilang kemana atau sudah dikembalikan atau bagaimana? Ini kan Sirekap ini memang alat sulap ini ya, saya bilang. Jadi ini adalah puncak gunung es ya dari kecurangan atau kejahatan pemilu menurut saya, bukan curang-curang biasa lagi. Sekarang ini udah tingkatnya udah pada kejahatan yang menyebabkan kerusakan demokrasi kita ya. Ini tidak bisa dianggap biasa. Makanya saya sih malas bicara soal teknis begini. Ini biar Roy Suryo dan teman-teman yang IT yang bicara ini. Tapi kita bicara soal demokrasi secara keseluruhan. Ini kalau pemilu ini tidak melahirkan hasil yang legitimate ya, yang berintegritas, maka menurut saya taruhannya adalah stabilitas politik kita di masa yang akan datang. Dan sepertinya tidak bisa tidak, makanya saya bilang bahwa ini jawabannya adalah saya harus mengatakan kepada PDIP, kepada Nasdem, kepada PKB, kepada PKS, segera ajukan hak angket termasuk pada P3 ya, agar kita bongkar ya kejahatan pemilu ini ya, sehingga kita tidak saling curiga, tidak terbelah, karena kalau ini tidak diselesaikan kita pasti terbelah, gonjang-ganjing akan terus terjadi, pemerintahan baru ringkih betul ya berdiri dan akan terus goyah, dan bisa jadi di pertengahan perjalanannya people power menjadi satu hal yang akan terjadi. Saya kira itu David. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, apa tanggapan Anda melihat ini tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Awi, suaranya sempat hilang bahkan di tingkat kecamatan ya Pak Awi ya. Lalu kemudian ada lonjakan juga dari PSI, dan tapi juga Pak Awi bilang tadi ada beberapa partai yang suara P3 ke beberapa partai. Nah ini menurut Anda bagaimana ini? Apa yang terjadi di balik semua ini? Pertama begini Mas. Kenapa banyak orang yang bertanya soal, saya tidak mau menyebut lonjakan sebenarnya naiknya suara PSI ini ya.
Yang menjadi tanda tanya itu ketika data-data yang kemudian masuk dalam real count KPU versi Serkap, kalau sudah di atas 60% biasanya kecenderungan untuk naik turun perolehan partai itu relatif stabil sebenarnya. Tidak ada yang turun signifikan dan tidak ada pula yang naik terlalu tajam. Biasanya datar-datar saja karena suara-suara partai itu biasanya sudah mendapatkan suara yang relatif proporsional ya. Ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan. Tapi di PSI misalnya dia naik lebih unggul dibandingkan yang lain. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua betul kata Bang Awi bahwa sebenarnya Serkap real count KPU ini adalah data-data alat bantu yang bisa merekam soal perolehan suara partai, pileg termasuk pilpres ya. Dan ini bukan hasil resmi yang dimiliki oleh KPU. Yang menjadi tanda tanya itu yang ramai karena memang perolehan PSI itu melampaui quick count yang selama ini memang selalu dirilis secara terbuka oleh kawan-kawan. Kalau di quick count itu kan 2,6%. Anggap misalnya PSI itu dapat tambahan dari margin of error. Semua partai dapat tambahan margin of error. Angka manis dari PSI itu kan 3,6% totali. Kan begitu. Artinya kalau misalnya nanti PSI masih dapat 3,2, 3,4, 3,6, mungkin masih dalam batas kewajaran dalam menghitung cepat. Tapi kalau misalnya nanti at the end of the day-nya dapat 4%, ini yang kemudian akan menjadi pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Kenapa hasil quick count teman-teman yang dipublish secara terbuka itu, kalau memprediksi hasil pilpres, memprediksi siapa yang juara pileg, itu kok rasa-rasanya akurat. Tapi kalau untuk konteks PSI ini agak sedikit meleset. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan secara umum. Tapi yang ini yang kedua Mas menurut saya. Kalau saya membaca berulang-ulang real count di KPU ini kan, sebenarnya data yang masuk di KPU ini adalah data-data di mana PSI itu sudah mulai mendapatkan suara signifikan di 2024 ini. Dulu orang membayangkan PSI hanya di Jakarta. Tapi di 2024 ini sepertinya PSI ini kan melakukan ekspansi para pendukung yang jauh lebih banyak di tempat yang lain. Misalnya di Jawa Timur ternyata banyak juga itu pendukung PSI. Di Jawa Tengah juga mulai banyak pendukung PSI. Di Lampung banyak, di Banten banyak. Dulu orang membayangkan PSI hanya di Jakarta. Kalau saya tracking 2 hari yang lalu misalnya, data-data yang diinput itu adalah data-data di mana perolehan PSI-nya naik secara signifikan Mas di daerah-daerah. Ini yang sepertinya memang kalau kita membaca secara umum, jadi yang jangan-jangan yang diinput ini memang adalah basis-basis PSI yang selama ini memang kuat, terutama di 2024 yang mampu mengamplifikasi sosok Jokowi yang identik dengan PSI. Tapi itu tadi, bagi saya yang paling penting adalah, kan hitung resmi itu adalah hitung manual yang dilakukan oleh KPU. Hitungan per hari ini itu kan masih ada yang masih tingkat kecamatan, ada yang sudah mulai naik di tingkat kabupaten. Jadi kalau ada partai politik, ya calon-calon tertentu yang merasa dirugikan, ada kejanggalan, saya kira hasil itu bisa menjadi rujukan untuk mensinkronkan suara-suara yang ada. Bisa protes di situ, bisa komplain di situ, dan bahkan dalam tanda kutip bisa ngotot-ngototan di situ. Kuncinya memang setiap partai, setiap caleg, setiap calon harus punya saksi. Ini repotnya. Nggak bisa protes nanti kalau sudah direkap di kecamatan, ada merasa suaranya hilang, dan yang lain diuntungkan protes, sementara saksinya tidak ada. Oleh karena itu, stamina saksi menjadi penting di kecamatan. Yang menjadi problem selama ini memang banyak teman-teman yang partai politiknya itu terancam tidak lolos ke parlemen misalnya. Penghitungan di PPK itu seringkali ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Takut itu suara pindah sendiri. Makanya perlu dikawal. Jangan terlampau pasrah gitu ya. Ini untuk memberikan rasa adil, untuk memberikan supaya tak ada tuduhan-tuduhan siapa yang melakukan tindakan-tindakan dan indikasi yang mengarah kepada kecurangan. Ya udah kawal. Setahu saya kalau hasil itu kan dimiliki oleh semua saksi dan itu satu kemudian difotokopi dan dibagi rata terhadap semua saksi, dan itu menurut saya menjadi alat bukti untuk melakukan verifikasi apakah suara-suara seperti yang disampaikan oleh Bang Awi ataupun Bang Yusuf itu betul-betul ada. Berkurang dengan sendirinya dan partai yang lain tambah. Di situ tempat untuk melakukan protes sebenarnya. Disitulah tempat untuk melakukan konfirmasi. Di mana? Di PPK, rentan di PPK. Karena di kecamatan ini menghitung begitu banyak jumlah TPS, bahkan ratusan TPS. Mungkin ada kelalaian, mungkin capek, mungkin ngantuk, mungkin saksinya juga setengah hari saja udah pulang. Sementara penghitungannya itu hampir seminggu kan kalau di kecamatan. Kalau sudah naik level kabupaten dan provinsi agak aman. Karena yang dihitung itu kan jumlahnya nggak banyak. TPS-TPS yang sudah direkap di level kecamatan. Jadi bagi saya, untuk menunjukkan supaya tidak ada indikasi-indikasi kecurangan dan manipulasi suara, ya harus dikawal ini sampai tuntas. Toh semua saksi ada kok hasilnya.
bisa di-scan. Nanti tinggal diuji. Kalau real count versi Sirekap, saya sebenarnya tidak terlampau melihat. Saya sudah nggak mau melihat itu karena banyak errornya. Dulu sempat ramai ketika suara Anies terindikasi turun 3 juta. Tapi waktu suara Anies naik 3 juta, nggak ramai. Tapi pas turunnya ramai. Itu sampai KPU melakukan kompresi per. Oh ternyata salah hitung. Ternyata alat deteksi Sirekap ini untuk membaca hasil scan yang dilakukan teman-teman di bawah itu rabun. Oleh karena itu bagi saya setelah saat itu ya Sirekap saya tidak menjadi rujukan. Oleh karena itu saya selalu mengatakan udahlah KPU hentikan aja itu serekap nggak jelas, hanya bikin kegaduhan, toh pada akhirnya nggak dipakai juga sebagai alat untuk melegitimasi siapa yang menang, siapa yang kalah, dan akan diumumkan sebagai kontestan yang kemudian akan memenangkan pertarungan baik pileg ataupun di pilpres. Saya kira di situ Mas poin saya Mas. Ya Mas Adi, nah ini untuk poin yang pertama justru yang nanti ingin saya tanyakan juga untuk hitung-hitungannya yang 60% ke atas harusnya juga sudah datar-datar aja. Tapi kita akan kembali usai jeda berikut ini untuk perbincangan kita selanjutnya. Pemirsa, Sindo Prime akan kembali usai pariwara. Tetaplah bersama kami.